guys. Jadi gini ya guys, aku mau kasih tahu kalau si Bron kan setiap hari harus minum ginian guys. Obat obat ginjal ya. Si Bron. Sebenarnya anjing saya tuh si Alex juga ya, yang di rumah papa saya harusnya makan ginian. Ntar saya mau bagi juga sih. Saya mau bagi. Mau paruan nanti beli lagi. Jadi nanti suruh papa saya suruh kasih ginian. Pas waktu kasih makan dia. Baru waktu kasih makan si Alex. Ini tuh yuk tumbuk ya guys. Kebetulan dia gampang banget ditekenin guys. Begini doang guys. Jadi saya nggak langsung tumbuk semua guys, karena takarannya kan ada ya. Jadi satu-satu. Nih tuh. Jadi saya kasihnya satu-satu tumbuknya. Pas mau kasih aja. Dia sehari sekali. Oh. Tuh guys. Tuh ya. Nah, pas udah ditumbuk, saya pengennya sih ditaburin di ikannya ya, cuman dikhawatirinnya dia nanti pasti makan tuh kayak ada seret-seret di leher gitu, takut ini kan kasar ya adonannya ya. Saya pegang kan tuh kasar, takutnya dia pada waktu makan dia gatal di leher kayak kita makan sagon gitu kan. Kalau kita makan sagon kan ditelannya kasar tuh ya. Jadi saya campur pakai sangobion, karena dia juga harus minum sangobion karena kan masih anemia. Sangobion air kayak gini nih. Guys, tuh. Nah, jadi saya campur sama sangobion satu ginian nih. Dia takarannya sehari 2 kali 1 mili. Nah, saya ambil 1 mili itu saya semprot ke sini, terus udah diaduk rata. Jadi adonannya kental kayak macam luluran gitu loh, kental gitu ya. Jadi warnanya kuning, kayak kunyit gitu, kunyit diparut. Terus saya campurin pakai ikannya dia. Dimakan tadi pagi, ini buat besok. Tapi saya campurin ininya besok aja pas mau kasih dia gitu. Nah, ntar sore baru saya kasih inian aja nih. Ntar sore sekali saya kasih ke mulutnya gitu. Udah. Kalau itu dia kemarin saya campur udah saya kasih vitamin ya sih, pakai ginian 1 mili ya. Apa saya harus kasih lagi ya ini? Masih ada di depan sih, tapi dulu cukup ya. Jadi ntar sore aja saya kasih lagi. Ntar sore saya kasih baru pakai ke mulutnya gitu, enggak di makanannya, di mulutnya gitu. Ini udah deh, ini kita simpen dan kita campur pakai vitamin gitu guys. Oke guys, ini aja saya cuma mau cerita keseharian saya dalam mengurus si Bron ya. Saya inisiatif begini aja. Kalau kemarin kan saya harus minta tolong. Kalau saya kalau kemarin saya minta tolong sama tempat waktu Bron dirawat. Jadi minta tolong gitu sama dokternya atau asistennya gitu, karyawannya gitu, suster-suster lah gitu ya, atau perawat-perawat yang lainnya. Jadi dibantu kasih obat minumnya. Jadi ya udah deh, sekarang saya pikir si Bron ini udah sekitar seminggu lebih ya guys ya, dia nggak minum obat ginjal sama sangobion. Kalau saya nggak bisa anterin ya udah, jadi dia nggak minum guys. Jadi saya pikir saya cobalah inisiatif saya sendiri nih, gimana caranya supaya saya bisa
kasih dia. Ya udah saya tiba-tiba terbersit ya di pikiran saya tuh, tolong diralat ya kalau saya salah kalimat ya. Di pikiran saya tiba-tiba ada kepikiran lah gitu ya, oh ditumbuk aja itunya tuh obat ginjalnya, terus ditambahin sama ini Sangobion. Nah tempelin ke ikan, saya coba-coba nih, tapi untungnya makan. Tadi dimakan karena dia lapar banget guys, karena pagi-pagi ya, pagi-pagi jam 6 gitu lah, jam segitu dia lapar karena udah biasa makan jam segitu pagi-pagi. Nah, ntar ada lagi makan jam 7:30. Kalau tukang sayur datang tuh ada tetangga saya rumah sebelah, dia beli ikan tongkol. Nah dia ada kucing-kucing liar yang ibaratnya nih majikan dia pertama nih si Bron yang ngasih dia makan di sebelah rumah saya persis ya. Nah dia makan lagi di situ guys gitu. Tapi kalau pagi-pagi dia udah biasa nagih karena udah biasa makan pagi guys. Saya suka kasih makan karena jam 5 kalau dia bangun tuh pagi udah makan. Dan waktu pada saat dia ada baru pulang dirawat gitu loh, 3 hari yang waktu dirawat itu, dan yang kasih makan dia pun yang waktu dia dirawat ini, waktu itu dirawat ini dia, saya kan ketakutan ya, dananya kurang ya guys ya, saya kan nggak ada kepikiran mau adopsi dia ya guys, nggak ada kepikiran. Saya cuma kesian aja ngelihat si Brown itu yang lagi sakit, yang episode pertama itu ya, saya bawa dia ke dokter kan, yang lemas, sesek gitu ya, sampai kayak nggak napas, sesek gitu loh, kayak orang mau mati lah gitu, kayak orang mau mati nih kucing di tengah jalan terus. Kalau mobil saya itu lewat dia nggak mau pindah gitu ya, dan jadi saya pikir ya, saya 2-3 kali memang saya udah dari minggu lalu sih, saya udah tahu dia lagi flu pilek gitu ya, keluar ingus itu. Ya saya pikir ya udah, pas minggu depannya saya lihat dia tengah-tengah, aduh ini bahaya, ini bisa kelindes sama mobil lain gitu kan, karena dia nggak mau pindah. Nah disitulah saya tergerak kesian ya, saya bawa ada ke dokter gitu guys. Nah sudah itu udah sembuh ya prosesnya, minum obat, terus ada minum obat harian ya. Pas dibawa itu kan nggak nginep ya guys, waktu saya bawa dia berobat flu pileknya itu dia nggak nginep ya, jadi ada obat minum selama 4 hari. Nah itu minum tuh juga saya nggak bisa, saya minta tolong sama yang suster atau karyawan di dokter lah gitu ya, asistennya gitu, minta tolong, jadi panggil ke rumah gitu, kita minta tolong kasih obat itu ya. Ya pastinya kita kan harus kasih tip ya, nggak mungkin dia datang dari klinik ke rumah kita harus kasih tip gitu ke mereka yang ngasih obat gitu ya. Nah disitu jadi saya panggil 3 hari, ke hari keempatnya saya pas di hari keempat ya terakhir minum obat, saya bawa si Brown ke sana, minta tolong juga sih, minta tolong sama orangnya. Masa itu hari keempat minta tolong bawa ke klinik lagi, saya ada tindakan mau cek tubuhnya dia, pengen ngeliat nih kucing sakit apa dalam tubuhnya. Saya coba ke cek darah lengkap. Kalau kucing itu cek darah lengkap ya guys, itu saya kira pasti cek, katanya ya itu yang saya bilang ada sakit anemia, mual, banyak tuh guys. Ada liver, sakit jantung, sakit ginjal, sama sakit apa lagi tuh, sama radang. Waktu yang pertama-tama ada radang, mual, sama infeksi apa ya, ada tuh di HP saya, pokoknya ada banyak. Jadi ada mual. Nah akhirnya dia suka muntah gitu ya. Nah itu akhirnya saya putuskan dia untuk nginep dirawat 3 hari, saya pikir gitu ya, 3 hari. Terus udah gitu saya pikir ya udahlah, saya juga nggak bisa kasih makan, terus dia juga butuh diobatin, disuntik gitu kan. Saya putuskan dirawat gitu ya. Pas dirawat ya udah, saya pikir saya takut kurang ya guys, karena obatnya pasti banyak sakit, karena kan dia ada sakit macam-macam. Saya baca dulu
sebelum dirawat tuh sakitnya apa aja, ada mual, radang, terus sama apa lagi satu lagi sih tuh apa namanya ya, saya lupa tuh. Terus ada lagi yang lebih high classnya penyakitnya liver, ginjal, jantung, sama satu lagi apa gitu ya, ada lagi situ catatannya banyak. Obat terus pas dirawat yang sakit mualnya hilang, sembuh tuh pas dirawat ya, mualnya sembuh, radangnya sembuh, sama satu lagi tuh apa tuh, bentar ya saya lihat, sama ada kembung, mual, sama infeksi. Jadi dia butuh antibiotik gitu guys. Antibiotik ini bikin ngantuk. Nah, kenapa saya yang inapkan, karena saya tahu dia ini kalau dilepas, karena kan saya nggak punya kandang ya, nggak bisa naruh kandang di rumah juga, nggak ada kandang kotak, itu nggak ada di rumah papa saya itu buat kucing ya. Dan jadi saya adanya cuma pagar gitu doang, kotak, dia bisa lompat kalau kucing kan. Nah itu antibiotik itu dia bikin ngantuk. Jadi ada infeksi, kembung, mual, sama radang, itu sembuh selama dirawat gitu. Itu ada obatnya banyak banget guys, selama itu obatnya banyak deh pokoknya, makanya saya putuskan untuk dirawat, sama ada disuntik juga. Jadi saya putuskan dirawat karena jadi saya dan juga sehari minum obat sehari 2 kali. Saya juga kan takutnya nggak bisa ya guys, sehari 2 kali saya bawa ke sana. Saya juga nggak punya, pada saat itu saya nggak punya tas untuk bawa ke sana. Itu saya kan harus panggil orang sana dari klinik, perawatnya harus panggil, minta tolong dong ke rumah. Saya pikir lagi, daripada begitu mendingan saya rawat aja lah dianya gitu 3 hari gitu, karena saya takutnya nggak mampu, duit saya nggak cukup kan. Ya puji Tuhan, tetangga sebelah rumah saya sama tetangga lagi ada satu ya, ada yang nggak bantu donasi 200, sama sebelah rumah saya GoPay, jadi 700 tambahan, dan uangnya pas banget guys untuk buat dana nginep itu guys 3 hari. Tapi 4 hari sih sebenarnya, 4 hari 3 malam. 3 hari itu udah boleh pulang dokter bilang, tapi saya ambil di hari keempat karena hujan pada saat itu, jadi saya putuskan untuk nginep lagi sehari, jadi hari keempat saya ambil begitu. Kalau dokter bilang hari ketiga udah boleh pulang, radang, mual, kembung, sama infeksinya udah oke gitu, udah boleh pulang gitu kan ya. Tetap minum obat guys, ke dokternya lagi, ke kliniknya, minta tolong kasih obat, boleh bawa ke sana, minta tolong sama dokternya. Kalau sekarang obatnya udah cuman 2, cuman sangobion sama apa namanya ini, obat ginjal. Saya mungkin bisa sendiri karena ini kan ditumbuk ya, saya coba, cuman dia sempat off nih guys, nggak minum obat hampir seminggu, mau 2 mingguan ya, seminggu lebih sempat saya nggak bisa bawa ke sana gitu kan ya. Terus pas dari 2 minggu itu saya bawa cek darah lagi guys, yang kedua, hasilnya udah bagus untuk livernya guys, udah membaik livernya. Nah tinggal ginjalnya sama fungsi jantung sama pankreasnya, saya nggak tahu pankreasnya sama anemianya. Jadi anemia, pankreas, fungsi jantung sama ginjalnya belum tahu ya, cuman hasilnya ya yang pastinya yang membaik, yang dokter bilang livernya udah membaik ya, udah bagus gitu. Cuman yang 4 ini, pankreas, fungsi jantung, anemia sama ginjal. Nah ini anemianya obat sanobionnya, ini obat ginjal. Kalau untuk fungsi jantung sama pankreasnya ya saya kurang tahu ya. Saya juga udah seneng juga sih, untuk livernya udah sembuh ya guys. Dan juga ya puji Tuhan lah, Bron ini walaupun sempat hidupnya kayak menderita ya, kayak orang kayak kematian mendekati gitu loh, kayak menuju kematian gitu loh. Untuk Bron ternyata enggak, dia masih umur panjang sampai sekarang guys. Banyak guys yang dialami Bron tuh kayak aduh ini mati kayaknya nih, calon mati. Kedua, aduh ini bakalan celaka nih, bisa kecelakaan. Ketiga, terjadi yang waktu saya pernah taruh di sana, waktu saya pakai rantai itu ya, saya taruh situ, dia kecekek kayak pernah ya guys. Itu emang kebodohan saya sih, karena saya nggak tahu kalau dia tuh ternyata nggak betah situ karena banyak semut guys. Pada waktu saya taruh kandang di tempat pertama itu
di rumah kosong. Itu tubuhnya semut semua guys, semut kecil karena banyak pohon. Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu taruh di mana lagi gitu kan. Di mana lagi saya taruh di situ ya? Saya taruh di situ. Kandangnya juga dikasih pinjam ke tetangga juga, ada tetangga lain lagi. Bukan yang dari ngasih bantuan dana ya, bukan. Karena mereka yang tahu kucing ini, karena kucing liar di klaster saya, dan mereka yang tahu gitu kucing ini udah kenal gitu. Nah, kucing liarnya udah tahu gitu. Nah, ya udah akhirnya dikasih pinjam kandang. Saya bilang pinjam, nanti kalau itu saya balikin gitu ya. Gitu ya udah pinjam, taruh di situ dia di rumah kosong dekat seberang rumah saya gitu kan. Semutnya banyak banget guys. Hari pertama saya baru lihat di hari keduanya, kesian banget pagi-pagi guys. Nah pantesan di hari pertama itu apa hari kedua ya, di hari pertama atau hari kedua gitu ya, saya pikir biar dia nggak kabur, jadi saya mau panggilkan, ada minta tolong sama kliniknya, sama asistennya gitu ya, di dokter itu buat kasih obat, jadi biar dia nggak kemana-mana. Dan juga ada obat tidurnya guys, dia kalau habis makan obat itu dia ngantuk guys, karena ada tetap minum obat, ada obat antibiotik ya, ada obat yang bikin dia ngantuk di situ. Kalau habis minum obat itu dia pasti ngantuk, dia lemas gitu ya. Jadi saya mau dia tetap di kandang gitu, karena takutnya bahaya dia tidurnya di sembarang tempat, dan juga takut kelindes mobil. Alasan keduanya, jadi saya kalau lagi mau kasih obat, saya nggak perlu nyari-nyari lagi, jadi ke rumah-rumah orang tersangka saya ngapain lagi. Jadi saya mau tuh dia di kandang gitu. Dan dia sempat itu ya, kata dia lompat dari kandang guys, kecekek guys, sampai ngegantung guys. Itu saya untung lagi duduk di situ, saya dengar kayak orang sampai gimana sih, kayak anak kecekek gitu ekspresinya. Saya ngeliat Domingo gantung, badannya udah gelayutan, dan di situ ada pagar kandang gitu ya, dia ngegantung di situ mentok sama kandang. Saya langsung lari buru-buru ya, udah selamatin. Saya tarik, aduh gimana nih, narik pun udah kencang banget karena dia udah ngegantung. Aduh guys, itu guys kematian udah mendekati banget guys. Terus saya ampun kasihan banget sama dia, hampir mati guys dia. Kalau saya telat datangnya dia mati guys, kecekek ngegantung. Saya merasa bersalah banget di situ. Jadi benar-benar ini pengalaman saya ya. Jadi kucing itu jangan sampai dipakai rantai kayak di leher begini, karena dia lompat guys, lompat. Anjing pun juga bisa lompat gitu loh, bahaya juga. Anjing juga sama. Jadi kalau mungkin dia mau kencing, si Brown ini biasanya kalau begitu dia mau pergi, mau kencing, dia mau pergi dari kandang itu, dia udah diam di tempat, dia lompat, dia mau pipis, matanya di tanah biasa gitu guys. Ya udah, akhirnya ya udah saya pikir pas dilepas matanya, ya ampun dia mau pipis, kasihan dia guys. Di situ ya guys, pokoknya Brown ini ya kalau dilihat sama hidup ini dia kasihan sih gitu. Saya jadi sayang banget sama dia guys, sampai sekarang sayang, benar-benar kasihan gitu. Saya mau rawat di rumah nggak bisa karena ada anjing. Ini anjing saya pun gonggong guys kalau lihat dia, jadi terbatas banget gitu loh. Saya bingung mau rawat dia gimana, sedangkan dia mau deket sama saya gitu, kayak mau minta dielus gitu, minta dimanja gitu ya. Tapi saya nggak bisa karena saya pelihara anjing gitu. Kalau saya bisa juga saya mau pelihara dia di dalam gitu ya, taruh di kandang gitu ya. Tapi dia gonggong guys, anjing-anjing saya pada gonggong kalau ngeliat kucing. Jadi ya sudah, dia mau nggak mau ya beginilah, saya nggak bisa rawat di dalam, dia begini aja dia datang ke rumah gitu. Pokoknya saya kasih makan pagi-pagi jam 5 atau jam 6 saya udah harus lihat dia gitu ya, buat kasih dia makan pagi-pagi. Ntar jam 8-an atau setengah 8 tetangga saya sebelah rumah